Baru beberapa hari menjalani debut, pelatih Persija Jakarta Sintayong sudah dihadapkan isu yang jauh lebih serius dari sekadar hasil pertandingan. Bung Towel secara terang-terangan mempertanyakan legalitas STY melatih di Indonesia, gara-gara sanksi yang pernah dijatuhkan kepadanya. Lisensi apa yang sebenarnya dipakai Sintayong saat ini? Tapi itu belum semua. Ada juga kabar transfer mengejutkan dari Thailand, sampai pujian setinggi langit dari pelatih Timnas Indonesia untuk salah satu pemain milik Persija. Semua bakal kita bahas tuntas di video ini. Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari isu paling panas. Pengamat sepak bola yang dikenal vokal, Bung Towel, melontarkan pertanyaan kritis soal status kepelatihan Sintayong di Persija Jakarta. Pertanyaan ini muncul menyusul adanya sanksi yang pernah dijatuhkan kepada STY. Dalam sebuah podcast, Bung Towel secara spesifik mempertanyakan ketika status STY dihukum termasuk lisensi kepelatihannya, dengan lisensi apa sebenarnya ia bekerja di Indonesia bersama Persija. Pernyataan ini langsung memicu perbincangan di kalangan pengamat maupun supporter. Bung Towel menekankan bahwa jika sanksi yang diterima STY memang mencakup lisensi kepelatihannya, maka publik berhak mendapat penjelasan yang jelas soal legalitas dirinya melatih tim sebesar Persija Jakarta. Sampai saat ini, isu ini masih jadi perbincangan hangat dan belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut dari pihak manajemen maupun Sintayong sendiri. Menurut kalian, isu ini serius dan perlu klarifikasi resmi atau cuma gorengan biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Geser ke bursa transfer. Persija Jakarta dikabarkan mendatangkan mantan winger timnas Thailand, Boerdin Pala. Pemain berusia 31 tahun ini sebelumnya membela Port FC, klub tier 1 Thailand, bahkan sempat menjabat sebagai kapten tim. Yang bikin heboh, namanya sempat muncul di situs resmi Persija Jakarta dengan nomor punggung 10. Nomor keramat yang biasanya disematkan untuk pemain kunci. Tapi tak lama berselang, namanya tiba-tiba dihapus dari daftar tersebut, bikin publik makin penasaran soal status transfernya. Dari sisi rekam jejak, Boerdin Pala bukan pemain sembarangan. Ia pernah merasakan gelar juara Piala AFF bersama timnas Thailand, dan bersama Port FC ia bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Piala Presiden tahun lalu. Secara statistik, pemain dengan tinggi 1,82 meter dan berposisi sebagai sayap kiri ini punya nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah. Musim lalu, ia tampil di 19 laga dengan catatan 1 gol dan 4 assist. Kalau transfer ini benar-benar terrealisasi, Persija bakal punya tambahan amunisi berkualitas di lini sayap. Kabar terakhir datang dari Timnas Indonesia. Pelatih John Hartman melontarkan pujian tinggi untuk Doni Tripamungkas, pemain milik Persija Jakarta usai penampilan impresifnya membawa Garuda mengalahkan Kamboja 5-1 di laga perdana Piala AFF 2026 Senin malam di Stadion Pakansari Bogor. Doni tampil penuh 90 menit dan jadi salah satu aktor penting di sektor sayap. Hartman menyebut intensitas permainan dan kerja keras para pemain, termasuk Doni Tri dan Elianor Reinders, jadi faktor penting di balik dominasi Indonesia sepanjang laga. Ia juga menyoroti kualitas umpan Tom Hae yang berperan besar dalam terciptanya peluang hingga Michelle Baker berhasil mencetak hat-trick. Tapi yang paling menarik, Hartman secara khusus mengungkap kekagumannya terhadap konsistensi Doni Tri. Ia menyebut, dalam 5 pertandingan bersamanya sejauh ini, Doni selalu tampil luar biasa dan secara konsisten masuk 5 pemain terbaik pilihannya. Hartman bahkan optimistis masa depan Doni Tri sangat cerah. Ia berharap suatu saat pemain ini bisa melangkah ke level yang lebih tinggi dalam karirnya, dan menurutnya waktu itu tidak akan lama lagi. Kabar ini tentu jadi angin segar buat Persija, karena artinya mereka punya pemain muda yang mendapat pengakuan langsung dari pelatih timnas. Menurut kalian, siapa yang lebih didudukan Persija sekarang? Tambahan pemain asing seperti Boerdin Pala atau lebih fokus mengembangkan pemain muda seperti Doni Tri? Share pendapat kalian di komentar.